Hello guys, perkenalkan gue Yuka dan selamat datang di channel Chill Out Vibe. Di video kali ini gue mau membahas poin menarik dan mereview anime yang berjudul Inari Konkon Koi Iroha. Cerita anime ini sudah sangat tergambar jelas dalam judul video ini, yaitu cerita persahabatan antara Dewi Kuil dan manusia. Oke, langsung aja kita kenalan dengan tokoh utama di anime ini, yaitu Fushimi Inari. Namanya sama dengan kuil Fushimi Inari yang terletak di Kyoto, Jepang. Yap, setting lokasi anime ini juga ada di Kyoto. Makanya semua karakter di anime ini berbicara dalam dialek Kyoto. Langsung aja masuk adegan awal anime ini yang dibuka dengan Inari yang berlari melewati jalan pintas ke area sekitar kuil. Karena hampir telat pergi ke sekolah. Di tengah jalan, ia mendengar suara rubah kecil yang meminta tolong. Karena Inari memang orangnya baik, akhirnya rubah itu ditolongin. Lalu adegan berpindah ke SMP Kyoto Fujinokusa, tempat Inari bersekolah. Di sini kita diajak berkenalan sama 3 tokoh lainnya, yaitu Tambabashi Koji, cowok yang Inari suka, dan 2 teman Inari yang bernama Sanjo Keiko, yang merupakan teman Inari dari kecil, dan Maru Tamachi Chika yang baru Inari kenal dari kelas 1. Di sini, Tambabashi diminta guru untuk ajarin Inari cara bermain basket, karena Inari sangat gak jago dalam hal olahraga. Niatnya mau lebih dekat sama Tambabashi, tapi sifat cerobohnya malah nyebabin masalah dan bikin Tambabashi gak mau ngomong lagi sama dia. Udah kayak gitu, malah Inari gak sengaja ngeliat kalau Tambabashi lagi nembak Sumizome Akemi yang merupakan teman sekelasnya. Inari yang makin depresi langsung lari ke kuil sambil nangis. Tiba-tiba muncul rubah yang memandu Inari ke Dewi Ukanomi Tamano Kami yang mendiami kuil Inari. Di sana Inari juga melihat rubah yang dia tolongin. Sebagai bentuk terima kasih Ukasama karena udah nolongin peliharaannya, dia mau ngabulin satu permohonan Inari. Tanpa pikir panjang, Inari minta supaya dia bisa jadi Sumizome. Alasannya apa? Ya simple aja, karena dia mau jadi cewek yang disukain sama Tambabashi. Setelah berubah jadi Sumizome, dengan senang dia pergi dari kuil dan sadar kalau permohonan dia sangat egois dan udah nyebabin masalah buat semua orang. Akhirnya Inari balik lagi ke Ukasama dan memohon untuk bisa kembali ke wujud aslinya. Tapi Ukasama nggak bisa ngabulin keinginannya Inari lagi. Akhirnya Ukasama mutusin untuk ngasih separuh kekuatannya ke Inari. Jadi sekarang si Inari bisa berubah wujud jadi siapapun yang dia mau. Dan rubah yang dia tolongin, yang bernama Kong, dikasih buat temenin si Inari. Ukasama yang ketahuan membagi kekuatannya dengan manusia, membuat Inari dibawa ke Takama Gahara, tempat tinggalnya para dewa. Di sana dia dibawa untuk menemui Amaterasu Omi Kami-sama, yaitu dewi yang memimpin Takama Gahara. Di sini Inari diberikan tes untuk tidak boleh menggunakan kekuatannya seharian penuh. Kalau enggak, Ukasama bakal nerima hukuman untuk dinikahin sama salah satu dewa di Takama Gahara. Karena selama ini Ukasama selalu menolak perjodohan untuk dinikahkan. Tapi tentu aja tesnya nggak segampang itu untuk dilewatin. Karena Amaterasu menyuruh pelayan-pelayannya buat ngegangguin Inari supaya Inari pakai kekuatannya. Tentu aja akhirnya Inari gagal, tapi Ukasama sama sekali nggak marah dan berani untuk melindungi Inari. Dia pun sendiri siap menerima hukumannya. Tanpa disangka ternyata mereka pun lulus, karena disinilah ujian sebenarnya. Mereka gagal jika Ukasama marah ke Inari, karena dianggap dewa dan manusia tidak bisa berteman. Tapi ternyata pemikiran Amaterasu salah. Dan dari kejadian itu juga, akhirnya Inari jadi dekat dengan Sumizome, dan tahu kalau sebenarnya Sumizome nggak suka sama Tambabashi, dan dia cuma diminta untuk jadi manajer di klub basketnya aja. Setelah adegan berganti, kita diajak kenalan dengan kakaknya Inari, yaitu Fushimi Touka, yang mengidap Chunibyo. Dan ternyata Touka bisa ngelihat Ukasama tanpa berkat kekuatan dewa. Lalu ada kakaknya Ukasama yang bernama Ukanomitama Otoshi no Kami, yang sangat siskon ke adiknya. Di sini Toshi-sama yang cemburu karena kekuatan adiknya dicuri selalu ngegangguin Inari. Di sisi lain kakaknya Inari malah jadi sering ngabisin waktu sama Ukasama. Karena penasaran apa benar Inari punya kekuatan dewa. Dan kelamaan diem-diem Touka dan Ukasama mulai tumbuh perasaan suka. Seiring berjalannya cerita, kita juga jadi tahu satu fakta, yaitu kalau Inari ngegunain kekuatan dewanya, Ukasama bakal melemah. Dan kalau semakin terus-terusan Inari ngegunain kekuatannya, maka keberadaan Ukasama bakal menghilang. Jadi tubuhnya si Ukasama kayak transparan gitu.
Tapi sepanjang cerita Ukasama diem-diem aja. Karena kalau Inari balikin kekuatannya, si Inari juga bakal kehilangan kemampuannya buat ngelihat si Ukasama. Jadi selama ini kan mereka kayak udah deket banget. Inari sering banget datang ke kuil untuk main atau ngobrol sama Ukasama. Jadi mereka nggak mau kehilangan satu sama lain. Nah, sampai di akhir cerita, anime komedi ini berubah jadi sedikit emosional di adegan ketika Inari mengamuk dan menyedot seluruh kekuatan Ukasama. Ukasama yang lagi terkurung di Takamagahara berusaha buat keluar supaya bisa nenangin Inari. Yang jelas ini bikin keberadaannya semakin menghilang. Akhirnya Inari yang nggak tahu apa-apa soal itu dikasih tahu oleh Omiya no Me no Kami, salah satu dewi yang dekat sama Ukasama di Takamagahara. Buru-buru deh Inari lari ke sana buat nyelamatin Ukasama. Oh ya, scene ini digambarinya agak geli ya, karena roh-roh rubahnya jadi kayak jamur. Tapi akhirnya Inari berhasil nyelamatin Ukasama, tentu aja dengan bantuan Toshi-sama. Walau Inari sedih nggak bisa ngeliat Ukasama lagi, tapi Inari tetap balikin kekuatannya, karena dia nggak mau Ukasama menghilang. Nah, sekarang gue akan bahas poin yang menarik dari anime ini. Yang pertama, sang dewi Ukasama ternyata punya obsesi main otome game. Ini disebabin gara-gara rasa kesepiannya, karena dia nggak bisa nemuin pria yang mencintai dia apa adanya tanpa mengincar peringkat kelas dewanya. Yang kedua, ada bumbu Yuri yang nggak terduga. Ternyata Sumizome suka sama Keiko. Gue kira Sumizome bakal jadi saingan cinta Inari ke Tambabashi. Ternyata gue salah. Yang ketiga, banyak adegan komedi yang menghibur. Munculnya mulai dari dialog sampai slapstick. Tapi ada beberapa yang penempatannya kurang pas dan malah ngancurin mood yang udah dibangun. Tapi overall masih oke. Yang keempat, nilai persahabatan dan ketulusan yang kita bisa ambil dari anime ini banyak banget ya. Mulai dari Inari yang sadar kalau keegoisannya udah nyebabin masalah dan bukan hal yang baik. Di sini dia berusaha untuk cari cara nyelesain masalah tersebut dengan kekuatannya sendiri dan bukan malah menyalahgunakan kekuatan dewanya lagi ataupun kabur dari masalah karena banyak teman yang ngebelain dia. Terus juga sifat rendah hatinya yang tulus mengajak siapapun untuk berteman. Dan walau kadang kita ngerasa bisa menjadi orang lain lebih baik daripada diri kita yang sekarang, ternyata nggak selalu begitu. Hal ini dijawab dari konflik yang dialamin Sumizome yang ternyata malah iri dan pengen jadi Inari. Yang padahal Inari juga pengen jadi Sumizome. Ternyata Inari itu dikelilingin temen yang sayang sama dia dan orang tua yang baik. Hal yang nggak dimilikin sama Sumizome. Jadi jangan lupa untuk selalu syukuri dan sayangi dirimu apa adanya. Kalau kalian mau tahu cerita lengkap dari anime ini, kalian bisa langsung aja untuk nonton. Dan buat kalian yang udah nonton, kalian boleh banget share pendapat kalian di kolom komentar. Biar kita bisa diskusi bareng. Oke, sekian video dari gua. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, and stay chill.